Ini adalah surat permohonan yang pertama. Yang kedua adalah rekomendasi kepala sekolah yang menerima. Jadi kalau misalkan saya tuh ingin pindah ke Sobat calon guru semuanya, sebelumnya di sini banyak sekali beredar link untuk pengajuan relokasi atau mutasi P3K. Dan juga bahkan ada beberapa instansi yang menyampaikan terkait tentang syarat ASN P3K untuk bisa pindah penempatan atau mutasi, mulai dari rekomendasi kepala sekolah, kemudian fotokopi SK P3K, fotokopi KTP dan KK, kemudian surat pernyataan, biodata, pas foto, dan lain sebagainya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru resmi dari Kemdikbudristek, yaitu terkait tentang relokasi P3K bisa kembali ke sekolah asal atau penempatan P3K bisa kembali ke sekolah induk. Kira-kira seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Heboh relokasi penempatan P3K ke sekolah asal, Dirjen Nunu ini angkat bicara. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, kalangan guru P3K dihebohkan dengan informasi soal relokasi penempatan ke sekolah asal. Relokasi ini membidik guru P3K tahap 1, tahap 2, 3, dan juga tahap 4. Bahkan diinformasikan itu sebagai kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek. Disebutkan pula proses relokasi penempatan P3K disebut dilakukan secara bertahap ya. Informasi tersebut sontak membuat guru P3K yang ingin kembali ke sekolah asal ini langsung mendaftar di sebuah link. Ini teman-teman, guru P3K sudah banyak yang mengisi datanya karena berharap dipindahkan ke sekolah asal atau mendekatkan dengan tempat tinggal. Ini kata Wakil Ketua ASN P3K Provinsi Sumatera Selatan, Susi Mariani ya. Kemudian kondisi tersebut ini membuat Susi khawatir data-datanya bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, apalagi link pendaftaran itu menyebar luas di kalangan ASN P3K. Dan merespon keresahan para guru P3K ini, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ketika Kemdikbudristek Nunuk Suryani meminta untuk tidak mengisi link pendaftaran relokasi P3K ke sekolah. Kemdikbudristek tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut ya. Saya tidak tahu kalau ada informasi Kemdikbudristek mengumumkan rencana relokasi penempatan P3K ke sekolah asal. Sumbernya itu dari siapa? Itu kata Dirjen Nunuk yang dihubungi secara terpisah teman-teman. Dan dia menegaskan link pendaftaran yang beredar tentang relokasi penempatan P3K secara bertahap itu bukan dari Kemdikbudristek. Sampai saat ini tegasnya, Dirjen GTK Kemdikbudristek tidak pernah mengeluarkan pengumuman relokasi penempatan P3K tahap 1 sampai dengan tahap keempat itu ke sekolah asal. Jadi kebijakan Kemdikbudristek ini diinformasikan lewat portal resmi pemerintah ya. Kalau ada yang menyebarkan informasi dengan sumber yang tidak jelas, sebaiknya diabaikan saja ya. Ini adalah pungkas dari Ibu Dirjen Nunuk. Nah, terkait tentang link tersebut itu kira-kira linknya seperti apa? Nah, terus terang di sini saya tidak akan memberitahukan linknya, dikarenakan itu bukan dari Kemdikbudristek. Daripada menimbulkan hal-hal yang kurang baik, jadi saya nggak akan memberikannya teman-teman untuk linknya. Nah, kira-kira apakah memang benar untuk relokasi P3K ke sekolah asal ini bisa dilakukan untuk seorang ASN P3K? Kalau misalkan kita kutip dari beberapa BKPSDM ya, dari beberapa provinsi, dari beberapa kabupaten maupun kota, memang pernah, yaitu ketika itu diberikan informasi terkait tentang penempatan ulang relokasi. Namun informasi ini dulu diumumkan itu sekitar pada bulan April teman-teman. Nah, tentunya kalian juga pernah mendengar, yaitu di bulan April itu ada informasi terkait tentang relokasi penempatan P3K yang bisa kembali ke sekolah asal. Nah, coba kita cek untuk informasi dari salah satu Dinas Pendidikan di Kalteng ini seperti apa. Nah, untuk penempatan ulang relokasi ya, penempatan ulang atau relokasi penugasan guru P3K yang ada di SMA, SMK, SLB. Ini khusus untuk Pemprov Kalteng ya. Kalau misalkan daerah lain, kalian bisa mencoba untuk cek di akun Instagram atau mungkin juga media sosial dan juga website resmi dari masing-masing daerahnya. Nah, kalau misalkan di sini dalam rangka mengoptimalisasi tata kelola pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Provinsi Kalteng tahun 2023.
Nah, bahwa untuk berdasarkan dari hasil analisa pemetaan dan penempatan guru P3K, SMA, SMK, SLB se-Kalimantan Tengah masih banyak ditemui distribusi guru P3K yang tidak memenuhi kebutuhan satuan pendidikan ya, untuk percepatan peningkatan kualitas layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Nah ini adalah untuk di captionnya ya, yaitu edaran terkait tentang penataan kembali. Kalau ini adalah dulu diberikan surat edaran ya dari Dinas Pendidikan ini. Jadi edaran terkait tentang penataan kembali atau relokasi guru P3K ini adalah hadiah kebijakan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah ya, selaku pejabat atau bidang kepegawaian di daerah untuk kita. Mari kawal kebijakannya agar dapat kita proses ya dan disikapi dengan baik sehingga penempatan guru P3K dapat kembali sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing teman-teman. Nah selanjutnya coba kita cek ya untuk flyer berikutnya, yaitu di sini ini dulu disampaikan ya, yaitu untuk tata peraturannya dan juga tata caranya. Jadi yang pertama, guru P3K, SMA, SMK, SLB diprioritaskan untuk kembali ke sekolah asal atau sekolah induk atau sekolah terdekat dari sekolah asalnya atau induknya. Selama apa? Selama tersedia formasi atau jam mengajar di sekolah tersebut. Kemudian bagi guru P3K yang tidak mendapatkan formasi atau jam mengajar yang cukup, maka diberikan kesempatan juga untuk mengusulkan relokasi sesuai sekolah yang diusulkan ya. Yang ketiga, seluruh guru P3K yang mengusulkan relokasi agar melengkapi persyaratan administrasi. Jadi kalau di sana itu ada persyaratan yang harus dikumpulkan. Yang pertama yaitu surat permohonan penempatan ulang atau relokasi yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah ya, jadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng. Ini adalah surat permohonan yang pertama. Yang kedua adalah rekomendasi kepala sekolah yang menerima. Jadi kalau misalkan saya tuh ingin pindah ke saya dari SMA A, ini adalah lokasinya jauh, kemudian saya ingin pindah di sekolah SMA B misalkan. Jadi saya harus mendapatkan surat rekomendasi nih, rekomendasi dari kepala sekolah di SMA B yang mau saya tuju. Apakah di sana itu masih ada ABK atau enggak? Apakah nanti saya bisa diterima atau enggak? Jadi di sini rekomendasi itu yang dibutuhkan. Kemudian fotokopi SKP3K, kemudian fotokopi KTP dan KK, kemudian surat pernyataan keaslian dari seluruh dokumen, kemudian biodata dan juga pas foto hitam putih. Ini 4x6 yang terbaru ya. Dan berikutnya yang keempat adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng dalam melakukan penempatan ulang atau relokasi ini mempertimbangkan urgensi dan peta kebutuhan guru ini serta berkomitmen untuk tidak melakukan pemungutan dalam bentuk apapun. Jadi gratis teman-teman. Namun di sini kita membuat pengajuan yang seperti ini ya. Nah kemudian di sana itu berkas usulan penempatan ulang atau relokasi ini disampaikan ke bidang pembinaan ketenagaan yang diupload melalui link yang sudah disediakan dengan formatnya seperti ini. Nah di sini paling lambat ini. Kalau misalkan teman-teman apakah di daerahnya ada kebijakan relokasi atau enggaknya, ini teman-teman silahkan cek di media sosial atau juga website resmi dari daerahnya masing-masing ya. Nah kalau misalkan dari Kemdikbudristek itu terkait tentang relokasi dan link yang beredar itu adalah seperti itu tadi. Jadi di sini kita harus mencermati segala informasi ini, jangan sampai salah langkah ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.